Hai telah bicara nih dengan gue si kakak dan gue si Ade. Yes, sekarang kita sebenarnya bukan lagi bahagia sih, tapi lagi sedih banget aja, kayak lagi agak miris gitu ya. Miris banget. Gue habis baca postingan dari Dokter Tirta yang hero-nya COVID-19 lah ya. Tiba-tiba posting salah satu foto, tulisan ada dia kayaknya itu yang ada di APD, lagi pakai APD, terus tulisan jenis Indonesia, tanda tanya, terserah kata dia, terus suka-suka kalian aja, kata dia gitu. Gue langsung kayak, kenapa dia marah? Gue sedih ya, maksud gue dia kan kayak gimana banget gitu ya, kasih edukasi tentang COVID ke orang-orang ya kan, kasih gratis lagi cuma-cuma ya kan. Iya. Dan dia kayak udah terserah lu deh mau kayak gimana, capek gue mikirinnya kali ya. Iya, lo tahu kan kenapa? Pasti gara-gara itu tuh kejadian yang di McD, yang McD Sarinah mau tutup, terus orang pada ngumpul-ngumpul semua. Iya, itu pada apa sih diajak? Mungkin gara-gara banyak kenangan kali ya di situ ya. Emang tuh udah lama banget ya, kan gue bukan dari Jakarta nih, lo yang lebih tahu nih. Udah dari tahun 90-an itu kak, McD pertama di Indonesia setahu gue. Belum lahir kali kayaknya lu ya? Iyalah. Terus pada ngapain gitu di situ? Maksudnya kan dia gede ya? Kayak apa sih? Mungkin kayak orang tuh banyak kenangan kali ya di situ ya. Kayak jadian di McD atau tempat nongkrong mereka. Jadi kayak misalnya udah mau ditutup, udah nggak ada lagi ya. Kayak apa sih? Kunjungan terakhir mereka gitu loh. Tapi ngunjungin sih nggak apa-apa, tapi tahu waktu juga lah ya. Ini kan waktu lagi masa pandemi kayak gini, lo berkumpul-kumpul, ya lo sama saja menyebarkan virus corona juga lah. Iya, belum lagi kan di sana zona merah ya sekitarnya katanya ya. Gue tadinya juga kayak nggak ngeh sih, orang-orang kan juga pada heboh kan, kayak viral banget kan, trending banget yang pas McD tutup. Gue sebenarnya juga punya kenang-kenangan di situ. Pas gue jadi jurnalis, gue suka bikin berita di situ kayak gitu. Cuma nggak yang kayak gimana banget sih, cuma gue kayak ya nggak ada lagi gitu doang. Terus tiba-tiba pas gue baca berita, anjir itu banyak banget ya orang-orang tuh kayak pada mau wisata gitu loh, udah gila kali ya. Itu kayaknya lagi hype banget, nggak tahu kenapa yang ngumpul-ngumpul kayak gitu ya. Udah stres kali itu di rumah jadi kayak gitu. Tapi kalau stres ya udah, kalau mau mati sendiri ya kan. Kalau kayak gitu kan nyebarin ke orang-orang lain juga. Orang lain juga kan ujung-ujungnya ngerugiin orang lain juga. Iya, kalau dia mati bersama di sana juga nggak apa-apa, Jak. Mohon maaf nih ya bahasanya harus kayak gini. Tapi kalau misalnya lo balik lagi, lo ketemu orang lagi, tetangga lo, ya kan, lo ke market, lo kemana, beli apa gitu, kan orang-orang bisa kena juga kalau lo misalnya carrier kan. Itu kan punya tanggung jawab, punya naluri sih. Jangan bener gitu banget ya itu. Guys, jangan, sumpah jangan. Dan kayaknya nggak cuma McD doang yang ngumpul-ngumpul rame kayak gitu. Yap. Yang bikin kesel banget Dokter Tirta itu, dia bilang kayak gini, kemarin McD udah, sekarang Suta gitu. Shock gue. Gue kira tuh udah nggak ada penerbangan lagi yang mau keluar dari Jakarta atau Jabodetabek. Ya kemarin kita sempat rekaman kan tentang ini kan, kita ngomong kayak wah bahagia banget, orang-orang tuh pada ngerti nggak bakal mudik, apalagi orang-orang Padang gitu yang rantau gitu ya, yang mau pulang balik ya udah kagak jadi balik, kagak jadi mudik. Tiba-tiba dong, ya Allah ya Robby, shock gue. Besokannya itu ya muncul foto apa tuh, orang lagi rame banget di bandara. Itu gila, cuy, rapet parah. Temen lu ada yang pulang rantau nggak tapinya? Nggak tahu sih, kalau ada pun pasti nggak berani update status dia kan, bisa dicela dihujat sama orang-orang. Tapi maksud gue, kalau para pendengar kita nggak bakal ngelakuin ini sih, tapi gue nggak tahu juga ya, harusnya nggak bakal gitu loh. Sedih aja gue dengerin kayak gitu. Pas gue lihat tadinya gue kayak apaan sih, terlalu heboh banget. Pas gue cek itu foto, gue kayak anjir, iyalah, siapa sih yang nggak marah ngeliat kayak gitu. Kira-kira tanggapan orang bandaranya gimana ya? Kok bisa sih mereka biarin kayak gini tuh kejadian gitu? Iya itu dia, tuh jangan-jangan nih emang kondisinya gitu kali ya. Itu operatornya namanya kalau di barat tuh Angkasa Pura 2 Jak, kalau di timur tuh Angkasa Pura 1. Nah Angkasa Pura ini jadinya AP kan, AP2. Nah gue nggak tahu tuh AP2 ini kayak gimana. Yang jelas pas gue baca-baca, ternyata Gubernur Banten pun kan itu daerahnya di Tangerang kan. Iya, Tangerang. Masuk provinsinya Banten kan gitu. Itu dikecam sama gubernur. Nggak tahu kecamannya ini bakal
dikasih sanksi apa nih gitu. Cuma dari gubernur tuh udah mau ngasih sanksi gara-gara kesel sama operator ini kayak gitu. Lagian ngapain? Gue kira tuh penerbangan tuh pada kosong tau selama bulan ini. Iya kan tadinya pakai apa sih kayak surat sehat COVID ya, ya nggak sih? Yang buat kereta itu. Yang tadi kita mikir cuma kereta ya gitu, dan penerbangan kan katanya dihentikan sampai 1 Juni kan. Iya. Gitu. Nah tiba-tiba kan dibuka lagi sama Menteri Perhubungan kita, Kementerian Perhubungan. Oh itu yang bukan Menteri Perhubungan. Tahu gue sih ya. Jadi diizinkan bagi orang-orang yang mau melakukan perjalanan bisnis kayak gitu. Pokoknya ke sana gitu dengan gak buat mudik katanya sih gitu. Kan katanya ya, maksudnya versi pemerintah kita kayak gitu. Cuma versi orang-orang kita yang sangat kreatif ini ya udah dia bilang jadi persyaratannya harus ada surat sehat COVID-19 gitu. Ya udah mereka bawa surat sehat semua, dan gilanya lagi itu surat sehat COVID-19 itu tuh banyak yang palsu dong. Masa sih? Iya, gue juga shock bacanya. Kayak palsu gimana? Ternyata surat itu dijual orang-orang di e-commerce kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu. Terus Menkominfo sekarang yang marah-marah minta diblokir, itu para e-commerce ngeblokir akun-akun yang kayak gitu kali ya. Akun-akunnya kan bukan satu e-commerce yang kena ya kali harus yang enggak sih. Tapi gue shock sih, maksud gue kayak gimana ya kata-kata yang lebih halus ya, tapi gue mau bilang anjir gila lu ya gitu loh, ini nyawa lo main-maininnya nggak sih? Mungkin itu para bisnismen semua kali, bisnismen orang-orang bisnis semua sebanyak itu kali ya. Ya kalau lo ngebisnis ya, kalau masih korupsi kayak gitu lo masih berhubungan sama uang nih, walaupun gue nggak setuju ya itu, tapi ini masalah nyawa gitu loh, ya kan? Ini udah jelas orang belum tentu kondisinya kayak gimana gitu kan, belum lagi di AP itu, di AP2 juga operatornya juga nggak beres kan, nggak beres dalam artian pas ngeceknya itu satu orang tuh bisa lama, kata dia bagus sih, tapi ya udah jadinya antriannya nular sampai belakang, nggak ada social distancing sama sekali, kan gila ya. Tapi emang cukup nampung orang sebanyak itu? Gue nggak tahu sih, cuma gue nggak tahu ya pas bandara lagi kayak gitu tuh tiba-tiba pas gue lihat angka-angka di Padang pun jumlah pasien juga meningkat. Gue nggak tahu sih, pas gue cek ternyata kan tadi gue curiga ya jangan-jangan gara-gara orang baru pulang nih dari bandara gini. Pas gue cek ternyata bukan, ini kasus-kasus sebelumnya ternyata. Lagian juga kalau mau rapid test atau kayak gitu kan butuh waktunya cuma juga beberapa hari kan ke labnya. Cuma gue sedih sih ngeliatnya, maksud gue kayak gue kan punya kakak yang perawat juga ya, dia ceritain banget gimana teman-teman perawatnya dia, kalau dia sekarang nggak ini yang COVID ini gitu loh. Cuma teman-teman kata dia tuh orang-orang yang dipilih buat COVID itu orang-orang single biasanya. Yang belum punya tanggungan gitu ya, belum punya keluarga. Iya, karena dia nggak bakal ada keluarga gitu kan, pikirannya sama cowok kan, biasanya cowok kalaupun dia berumah tangga tapi dia cowok kayak gitu. Dan itu juga itu orang-orang yang masih muda, bukan dokter yang senior sih setahu gue. Iya, kayak katanya begitu. Terus kata si kakak gue ini, dia ditaruhnya di IGD kan gitu. Nah itu orang-orang, jadi ada tim khusus, ini tim COVID, ini tim IGD yang maksudnya yang kondisi parah tapi bukan COVID kayak gitu. Kalau dicurigai COVID dari panasnya dia, ya dioper ke tim COVID ini. Nah si tim COVID ini itu tuh mereka pakai APD-nya beneran, kalau nggak salah gue ya sekitar 8 jam Jak, 4 atau 8 jam kayak gitu Jak. Dia harus pakai itu, dan dia pakai itu dong, pakai popok gitu loh Jak. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti. Maksudnya kalau misalnya mau buang air gitu ya. Sedih nggak sih Jak? Tapi gue langsung kayak serius nih tak? Iya harus kayak gitu. Terus jadi sebelum pergantian sama temannya pun nanti dia harus mandi yang bersih dulu, yang gimana dulu, baru diganti sama temannya kan. Kan mereka itu ada ininya, ada schedule-nya ya. Kan 3 kali kan kayak gitu-gitu. Ada yang dinas pagi, dinas sore, dinas malam kayak gitu. Gue yang kayak ini masih di daerah Jak, ya kan? Ini masih di daerah apa? Hira-hira kesehatan kita kayak gitu kan, perawat lah, ya kan? Iya. Dan sekalipun
dan juga dokter. Ini masih daerah, gimana di Jakarta aja kayak nanganin yang rumah sakit yang benar-benar nanganin COVID gitu. Belum juga Jakarta kan termasuk kasus yang banyak ya. Iya, harusnya orang-orang tuh sadar gitu loh. Iya. Gimana dokter Tirta nggak marah ya nggak sih? Kondisi lagi kayak gini semua. Misalnya gini, kalau gue baca ya, kayak kita tuh ngelakuin social distancing nih, jauhin orang-orang semuanya. Perawat orang sama dokter itu, mereka tuh malah ngedeketin gitu loh, ya nggak sih? Iya. Nggak mau gitu loh. Harusnya nyadar kan, mas. Gue kayak, lo tinggal diem aja kenapa sih? Apa susahnya gitu ya, tinggal di rumah, diem dulu di rumah bentar aja. Terus kalau lapar juga ada GoFood, ada GrabFood, nggak apa-apa ya kita iklanin ya. Tapi emang itu kan maksudnya, elah, lebay banget nggak sih kayak orang-orang ini. Tapi pasti ada kalau yang buat apa sih tinggal diam terus di rumah kan, itu mungkin bagi orang-orang yang udah berpenghasilan tetap juga ya. Tapi kalau misalnya buat orang lain tuh gimana tuh kalau misalnya yang penghasilannya ya kurang tetap tuh, masa? Makanya sekarang kan lagi bulan Ramadan juga ya. Gue ngait-ngaitinnya kayak gitu, maksudnya lagi banyak-banyaknya orang yang penghasilan tetap kan udah bisa nih zakat, ngeluarin zakat harta lah, zakat mal lah, zakat apa. Ini waktunya berbagi kayak gitu. Nah, buat orang-orang yang maksud gue tuh orang-orang yang ke bandara itu pastinya bukan orang-orang ini dong, Jak. Bukan orang-orang yang susah dong, Jak. Harga pesawat kan lumayan ya nggak sih? Pasti tahu diri juga gitu loh, mau tajir semampus apapun, kalau lo mau mampus ya mampus aja sendiri gitu kan, gak usah ikut-ikutin orang gitu kan. Kan kasihan kan para pilot ya kan, yang paling kasihan apa? Ya kan? Iya. Flight attendant-nya kasihan kan, pramugara-pramugarinya udah cantik-cantik, udah ganteng gitu, ngadepin orang corona kan kasihan, Jak. Kayaknya lu udah emosi banget ya bahasin ini ya. Iya, tapi ini kan pertama gue ketawa nih pas inget pramugara ganteng juga bener gitu. Sebelum lo makin emosi, kayaknya kita tutup aja dulu deh. Iya, Jak, lo nanti bisa bikin gue emosi juga habis ini. Ya udah guys, pokoknya jangan kemana-mana ya guys. Tetap di rumah aja dulu. Iya sih, masih di perantauan, masih di mana, mau lagi kagak ada kerjaan pun ya udah, kan pada teman-teman gue nih hubungi gue aja sama Jaki, nggak apa-apa. Kalian jadi narsum di sini juga boleh kok, kita lagi kekurangan bahan nih, jujur banget. Jadi ya udah, kita mending hati-hati di sini, ketemu di cara aja, gak usah ketemu bertatap muka dulu sama keluarga, ya kan? Iya. Ya semangat lah. Kalau lo rindu kampung, nanti gue salamin ke orang sekampung ya. Oke guys, bye.